Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong. Dan yang masih di luar, dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu, demi kelancaran serta kekhusyukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu ba'da zuhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKI Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 23 Februari tahun 2024 sebesar Rp20.091.244. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat ini tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Februari 2024 Masehi. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Ari Kurniawan. Pembacaan maklumat Jumat Saudara Muhammad Al-Farizi. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Ogi Febri Adla. Beliau adalah Kepala Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal 2, Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal, Direktorat Kepatuhan Internal. Dengan mengambil tema, memperkuat koneksi dengan Sang Pencipta, tips menjaga kualitas sholat wajib. Alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wahidil qahar, azizul aufar, mukawwirul laili 'alan nahar, nasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, walal lailu sabiqun nahar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah atas berkat nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua.
baik nikmat sehat jasmani dan juga adalah nikmat iman wal Islam, kesehatan rohani kita, sehingga dengan sadar, dengan rasa cinta, dan Allah gerakan kita untuk bisa melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Salawat dan salam hendaknya selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, seorang istiqomah mengikuti langkah-langkahnya. Hadirin Jum'ah rahimakumullah. Khatib memberikan tema adalah memperkuat koneksi dengan Sang Cipta, yaitu bagaimana menjaga kualitas sholat wajib kita. Sholat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali, sehingga kualitas sholat kita adalah menentukan hisab nanti. Apabila sholat kita baik, maka baiklah amalan yang lain. Sholat yang berkualitas akan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj menghadap Allah dan mendapatkan perintah sholat. Dan ini merupakan suatu adalah miniatur kita di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang kita ucapkan nanti. Agar kita bisa mempunyai kualitas yang baik, sholat kita otomatis adalah kita mempunyai kekuatan ruhiyah kita, kekuatan keimanan kita yang baik, di mana tanpa itu maka hampa. Sholat kita hanya gerakan-gerakan badan saja. Dan ini mungkin banyak kita selalu belajar hanya masalah fikih saja. Hanya masalah bagaimana mengangkat tangan, bersedekah, bagaimana sujud, bacaannya bagaimana. Ibadah jasmaniyah adalah sesuatu adalah baik di mana kita mengikuti Rasulullah SAW. Tapi yang lebih utama lagi adalah dengan kualitas kita adalah dengan kualitas keimanan kita. Bagaimana kita, sholat kita adalah ihsan. Dimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kita dengan ihsan adalah kita seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak bisa, maka kita merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah SWT. Merasakan Allah ada. Ini adalah merupakan bentuk keimanan seseorang yang perlu ditumbuhkan terus-menerus. Ya. Bagaimana agar sholat kita berkualitas? Tentunya adalah sebelum sholat hidup kita harus berkualitas. Kalau kita ingin sholatnya baik, maka kita pun harus mengikuti Rasulullah SAW. Sholatnya juga baik, bukan hanya secara Islamnya, syariatnya, keimanannya, tapi juga ihsannya. Bagaimana kita adalah perasaan keimanan kita seperti Rasulullah SAW. Di mana sebelum sholat pun Rasulullah SAW adalah beliau selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. La haula wala quwata illa billah. Selalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selalu merasakan bahwa apa yang dilakukan semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW dalam kehidupannya adalah tidak pernah beliau melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didampingi oleh malaikat Jibril. Karena Allah kalau tidak berkenan, maka malaikat Jibril tidak berkenan. Itulah salah satu cara kita adalah untuk mengikuti Rasulullah SAW agar kualitas sholat kita baik, maka juga kehidupan kita harus juga baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Sungguh-sungguh ya, ini dalam Al-Qur'an adalah taukid ya. Qad juga adalah taukid juga. Sungguh-sungguh, la sungguh, qad juga sungguh. Sungguh-sungguh adalah suatu penekanan kepada kita bahwa jangan ikuti yang lain. Laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Kalau ingin sukses hidup di dunia dan akhirat, maka jadikanlah Rasulullah sebagai teladan. Uswatun hasanah. Buat siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Buat orang yang hanya mengharapkan Allah, perjumpaan pada Allah, mendapatkan bimbingan Allah, balasan dari Allah, bahwa la ilaha illallah, dan juga mengharapkan kebaikan di hari akhir. Kalau kita ingin hidup kita baik, maka yang pertama kali adalah harus mengikuti Rasulullah SAW dalam segala gerak-gerik kita.
Dan juga adalah buat kita selalu mengharapkan hanya Allah yang dituju. Bahwa kebaikan kita diharapkan dunia bisa jadi jelek, tapi harapannya adalah akhirat kita baik. Dunia adalah ujian. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Sehingga memang di dunia kalau mendapatkan nikmat atau mendapat musibah, itu sudah merupakan suatu keniscayaan, karena hidup adalah ujian. Dan Rasulullah SAW apakah hidupnya tidak pernah mendapatkan musibah? Banyak sekali musibah, banyak sekali ujian yang beliau diberikan oleh Allah kepada beliau. Justru Rasul-Rasul yang mulia adalah penuh dengan ujian. Dan kita juga memahami seperti itu. Dan di samping itu adalah wa dzakarallaha katsiran. Nah, ini yang paling penting memang dalam kehidupannya. Kalau kita ingin ikut Rasulullah, maka kita hanya mengharap Allah dan hari akhir, dan jika kita adalah banyak berzikir. Karena cara kita menjalin hubungan dengan Allah adalah dengan zikir. Berzikir itu bukan hanya mengucapkan subhanallah, Allahu akbar. Itu kalau hanya mengucapkan itu namanya memanggil. Berzikir yang paling penting kita koneksinya adalah dengan qalbun kita, hadirnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dengan hati kita mengatakan hanya Allah yang Maha Besar. Subhanallah. Maha suci Allah. Astaghfirullah. Maha ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Sehingga itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Saat kita sholat, otomatis kita berusaha untuk secara khusus dengan waktu yang telah disediakan oleh Allah SWT, kita ingin menghadap Allah dengan berwudu. Ya. Kalau sedang batal, kalau yang menjaga wudu seperti Rasulullah, setiap saat beliau menjaga wudunya. Ya. Tapi kalau batal, otomatis harus suci. Ya. Kalau hadas besar harus mandi. Ya, seperti itu. Sehingga dengan waktu kita wudu itu sudah merupakan bahwa kita adalah makhluk yang hina, banyak dosanya. Dengan wudu kita harapkan Allah membersihkan jasmani dan rohani kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, menghapus kesalahan kita. Makanya kita berdoa kembali dan bersyahadat. Dosa memang akan menjadikan syahadat kita akan tidak sempurna lagi. Karena kalau sudah bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya kita sudah menuhankan diri kita. Hawa nafsu kita dituruti, maka kita sudah menuhankan hawa nafsu kita. Maka beristighfar, kita wudu, ya, bersyahadat. Baru kita menghadap Allah, ya, dengan penuh niat, ya, hanya untuk Allah, bukan yang lain. Ini yang paling penting, di mana kita menghadapkan diri kita kepada Allah SWT saat sholat adalah seperti menghadap Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT. Kalau kita tidak bisa melihat, kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita niat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah, kemudian takbir Allahu akbar. Buat orang yang beriman tadi sudah menjaga, itu sudah getaran-getaran cinta kita kepada Allah akan sudah mulai terasa. Terus kita dengan demikian berarti getaran-getaran hati ini ada, itulah cinta, itulah zikir. Kata Rasulullah SAW, sholat yang paling baik adalah yang paling banyak zikrullah. Puasa yang paling baik adalah yang paling banyak zikrullah. Zakat yang baik adalah zakat di dalamnya ada zikrullah. Haji yang baik adalah di dalamnya hadir zikrullah selalu. Artinya adalah bukan ingat yang lain. Di garis bawahi, ya, kalau kita sedang menghadap pejabat, ya misalkan atau mungkin orang yang kita cintai, ya, kita ngomongnya sama orang tadi, tapi kemudian kita perhatiannya pada yang lain, apa yang terjadi? Allah adalah pencemburu, maka kita pun sebisa mungkin adalah fokus hanya pada Allah SWT. Memang tidak akan mudah, ya, tapi berusaha untuk selalu kembalikan kepada Allah SWT dengan hati ini merenungi makna-makna yang kita ucapkan dalam sholat kita. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan dalam Al-Quran, mohon maaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya kurang lebih, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Ya, Rasulullah manusia seperti kita yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ya, bedanya Rasulullah dengan kita adalah kita sama manusia, ya, tapi hanya Rasulullah itu adalah beliau mendapat wahyu, itu bedanya. Sehingga sesungguhnya kita bisa seperti Rasulullah, menjadi teladan kita. Kata Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi," ya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan. Ini. Jadi berjumpa dengan Allah pertama adalah di dunia kita saat sholat. Yang kedua adalah saat kita nanti di akhirat, nikmat surga yang paling besar adalah di mana dibukanya hijab dan kita menghadap Allah dan melihat wajah Allah. Itulah kenikmatan yang paling besar. Di dunia ini juga kita bisa berjumpa dengan Allah, ya, yaitu adalah dengan sholat tadi. Nah, kata Allah adalah falyamal amalan sholihan. Nah, ini. Hendaknya maka beramal soleh. Jadi memang adalah kita sebelumnya selalu beramal soleh dengan akhlak yang baik, senang bersedekah, senang nolong, senang berzikir, senang tilawah, ya, selalu, dan mencegah dari perbuatan dosa dan tidak menyekutukan sesuatu dengan lain, tidak syirik. Nah, ini harus benar-benar digarisbawahi. Sehingga insya Allah kalau kita setiap hari demikian, maka sholat ibadah kita akan benar-benar memberikan dampak yang kita mempunyai konektivitas hubungan kita dengan Allah akan lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah SAW, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa yakraha ay yauda fil kufi kama yakrahu ay yaqdafa finnar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manusia iman. Orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Ini. Jadi benar-benar hanya Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah orang yang mencintai seorang karena Allah. Kita mencintai istri kita, saudara kita, mencintai siapapun. Manusia adalah karena Allah mencintainya, sehingga kita mencintainya. Yang ketiga adalah orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Demikian yang bisa disampaikan. Barakallahu wa li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu walakal mulku walakal syukru kama yanbaghi lil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighira. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashfa' wa min nafsin la yashba' wa min du'ain la yastajabah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da ad-din wa khdal man khadal al-Islam wal muslimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al-'alim al-jalil yadhkurkum wa aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufakum Fantasiyat as-sufun taman salah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inni salat masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an akhwa. Sanuqiruka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعلمه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.